Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama kami di Basic Podcast, pengawas asik Bawaslu Gresik. Kali ini kami kedatangan tamu kehormatan langsung dari Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik, yaitu Saudara Muhammad Imron Rosyadi. Assalamualaikum Pak Imron, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak perjalanan dari sini? Apakah ada kendala mungkin? Enggak seperti biasanya. Alhamdulillah meskipun rumah saya perbatasan dari Lamongan dan Mojokerto, tapi perjalanan sampai di kantor, alhamdulillah lancar. Tidak ada macet biasanya macet di Cermi itu, alhamdulillah lancar. Oh, alhamdulillah Pak bisa sampai di sini dengan kemacetan separah itu. Ya, alhamdulillah. Ini Pak Im, kami ada beberapa masukan dari beberapa sahabat-sahabat pemilih dari Kabupaten Gresik tentang bagaimana persiapan Bawaslu menghadapi Pilkada 2020 ini, Pak Im. Persiapan kami Bawaslu Gresik sampai tingkatan dasaran desa sudah siap. Jadi kami sudah bentuk yang namanya Panwascam, PKD, pengawas kelurahan desa. Satu desa ada satu pengawas. Dan hari ini kita lagi berproses terkait rekrutmen pengawasan TPS. Jadi ada 2.267 TPS dan itu hari ini kita lagi seleksi untuk itu. Jadi satu TPS pasti ada satu pengawas TPS. Untuk apa? Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa di pilkada ini betul-betul sesuai dengan aturan yang ada atau di PKP atau undang-undang pemilihan. Jadi harus fair. Oke. Terkait ini Pak Im, ada sedikit pertanyaan dari sahabat Bawaslu yang masuk ke kami yaitu tentang netralitas. Ya, karena kita tahu paslon kali ini ada yang dari incumbent, ada yang dari mantan anggota DPR, dan ada yang mantan dari ketua anggota Dewan. Bagaimana menurut Pak Im tentang netralitas yang ada di Kabupaten Gresik ini tentang Pilkada 2020? Oke, kalau ngomong netralitas ya harus netral kan gitu. Harus netral dan tampakkan netralnya. Jadi netralitas itu seperti NKRI harga mati kan gitu. Jadi semua ASN, semua kepala desa, camat, pegawai negeri, perangkat desa ataupun sebutan lainnya, semuanya juga penyelenggara ini harus netral dan tampakkan netral bahwa hari ini kita di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik ini harus kita jaga bersama. Memang betul itu yang melaksanakan adalah KPU sama Bawaslu. Tapi perlu diketahui untuk menjaga kelancaran di pilkada ini semua pihak stakeholder, semuanya pihak harus bertanggung jawab sama-sama semua. Kalau nggak kompak, nggak akan tercapai yang namanya pemilihan lancar, aman, dan damai. Jadi semuanya harus kompak stakeholder di masing-masing tingkatan harus menjadi pelopor di Kabupaten Gresik ini untuk mempersatukan masyarakat untuk memilih bupati dan bupati Kabupaten Gresik. Jadi intinya semuanya harus menjadi contoh untuk kekompakan masyarakat, menjadi contoh masyarakat bahwa masyarakat hari ini di pemilihan ini percaya bahwa yang namanya stakeholder atau penyelenggara semuanya bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Oke, netralitas harga mati sahabat, perlu diingat ya. Jangan sampai main-main untuk netralitas kali ini. Ya, ini lagi Pak Im. Di masa pandemik ini banyak kekhawatiran. Santer terdengar bahwa jika pilkada ini dijalankan maka akan keluar klaster-klaster baru dari pilkada terkait pandemi corona. Bagaimana menurut jenengan Pak Im? Ya, jadi perlu diketahui bahwa kelanjutan pemilihan pilkada serentak ini memang itu sudah menjadi keputusan pemerintah bersama wakil rakyat kita di pusat dan juga KPU. Artinya mereka sudah siap bahwa kami yang melaksanakan di tingkatan kabupaten, di tingkatan kecamatan, dan di tingkatan desa, kami kita semuanya sudah siap lah terkait kita harus
sehat dari corona, kita sudah dites rapid, kita dibekali APD dalam bersentuhan dengan masyarakat. Artinya apa? Bahwa pemilihan ini harus benar-benar menjaga protokoler dan harus mati protokoler. Itu sudah ada di PKPU. Semuanya, tim kampanye, paslon juga pendukung harus menggunakan itu. Aturan itu harus dijaga. Karena kita nggak menginginkan setelah pilkada ini ada klaster baru, bahwa di pilkada ini semuanya harus sehat, pemilih sehat, penyelenggara sehat, paslon juga sehat, pilkada juga harus sehat. Ya. Oke. Ya, sedikit himbauan untuk pemilih di Kabupaten Gresik Pak Im terkait baik netralitas maupun di masa pandemi ini. Monggo, sedikit himbauan untuk para pemilih. Oke. Jadi mari kita melaksanakan pesta demokrasi ini di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik 2020 ini dengan tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan. Dan perlu diketahui ada lagi aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan atau dilanggar. Tolong kepada semua tim kampanye, paslon dan juga pendukungnya, tolong ini dijaga. Jangan sampai di situasi yang sulit ini, di pandemi ini, ada pelanggaran-pelanggaran yang sudah diatur di PKPU ataupun undang-undang. Perlu diketahui memang metode kampanye hanya di sini ini beda dengan metode kampanye tahun-tahun kemarin. Hanya ada tatap muka dan pertemuan terbatas. Itu pun dibatasi 50 maksimal. Jadi mari kita lakukan yang namanya protokol kesehatan dalam mencari simpatisan dan jauhi semua kerumunan. Ada jaraknya. Dan yang terpenting lagi, selain netralitas dan menjaga corona ini, ada yang namanya money politik. Ini penting bahwa setiap pil-pilan yang kemarin ataupun apapun itu biasanya rawan dengan money politik. Perlu diketahui, kita sudah mensosialisasikan terkait money politik di tiap-tiap kecamatan. Kita kasih spanduk, kita sudah turun bersosialisasi tentuan dengan masyarakat di tingkatan kecamatan. Ada 18 kecamatan kita sudah melakukan sosialisasi. Siapapun yang melanggar money politik, yang memberi, menjanjikan uang untuk mengarahkan dukungan atau coblosan ke salah satu paslon, pasti kena pidana. Kalau semuanya ada yang melapor, ada buktinya, ada sanksinya, ada saksinya. Jadi yang memberi dan yang menerima itu kena pidana. Hukumannya berapa di pasal 187A kalau nggak salah. Di Undang-Undang 10 2016 itu 6 tahun dan denda 1 miliar. Jadi mari tolak money politik untuk mencari pemimpin atau bupati dan wakil bupati sesuai dengan keinginan masyarakat. Wow, denda 1 miliar rupiah. Iya. Dan pidana 6 tahun penjara, sahabat-sahabat. Jadi jangan sampai ada yang menerima ataupun memberi dalam pilkada kali ini. Terima kasih Pak Im atas waktunya telah meluangkan di Basic Podcast Pengawas Asik Bawaslu Gresik. Siap. Terima kasih untuk sahabat. Kita akan bertemu kembali bersama narasumber-narasumber lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak minum Mas. Nggih, monggo.